Assalamualaikum anak-anak yang soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini. Nah anak-anak, di tema 2 kemarin kita telah belajar perbedaan dalam persatuan. Ada yang masih ingat apa saja perbedaan itu? Ya, betul sekali. Perbedaan dari warna kulit, tinggi badan, suku, ras, dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema yang pertama yaitu penemu yang merubah dunia, pembelajaran pertama. Baiklah, adapun pembelajaran hari ini sebagai berikut. Siswa mampu menyebutkan informasi dari teks eksplanasi tentang penemu yang merubah dunia. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya. Dan yang ketiga, siswa mampu melaporkan perubahan sosial budaya masyarakat dengan ditemukannya listrik. Oke anak-anak, sebelum memulai, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Membaca doa dimulai. Selesai. Amin. Semoga setelah kita membaca doa, pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Anak-anak, kalian ada yang tahu tidak? Kira-kira orang pada zaman dahulu menggunakan pencahayaan apa ya untuk kegiatan di malam hari? Sebelum adanya listrik. Ya, benar sekali. Orang-orang pada zaman dahulu hanya memanfaatkan cahaya yang seadanya. Contohnya seperti lilin, lampu ublik, terus obor, atau yang lebih modern lagi yaitu lampu petromak. Jadi, orang-orang dahulu menggunakan alat-alat tersebut untuk mereka melakukan kegiatan di malam hari. Sekarang, coba anak-anak amati lingkungan sekitar kalian di waktu malam hari ya. Cahaya lampu sekarang sudah menerangi dunia kita, baik itu di jalan, di sekolah, dan di rumah. Anak-anak, tahukah kalian siapa tokoh pertama yang menemukan pembangkit listrik dan bagaimana lampu-lampu di rumah bisa menyala? Mari kita pelajari hari ini. Anak-anak, sekarang ayo kita membaca teks yang berjudul Listrik Pengubah Wajah Dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Nah, proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk sakelar dan colokan listrik, tempat menghubungkan berbagai peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas.
Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik, sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar, dan rangkaian paralel disusun berderet. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemukan pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, tugas yang harus anak-anak ibu kerjakan, silahkan kalian kerjakan tugas yang di samping ibu ini sesuai dengan paragraf dari teks listrik mengubah wajah dunia. Kerjakan dengan baik dan seksama ya anak-anak. Anak-anak, coba sekarang kalian amati lagi gambar yang di samping ibu. Nah, ini adalah gambar dari komponen-komponen di dalam senter. Jadi jika senter itu kita buka, maka gambarannya seperti ini ya. Yang pertama itu ada baterai. Nah, baterai ini berfungsi sebagai sumber listrik. Yang kedua itu adalah lampu. Dan yang ketiga yaitu lempengan logam. Nah anak-anak, lempengan logam ini berfungsi sebagai penghantar arus listrik. Nah, yang terakhir pada nomor 4 itu adalah saklar. Saklar berfungsi untuk menyambung dan memutuskan aliran arus listrik. Anak-anak, jika komponen-komponen ini yang pada poin 1 sampai 4 kita gabungkan menjadi satu, maka tampaknya akan seperti ini ya. Nah, jika kepala senternya kita bongkar dan kita rangkai kembali hanya menggunakan cahaya lampunya, maka akan tampak seperti ini. Anak-anak, ini adalah gambaran dari rangkaian listrik pada senter. Jika saklar dinyalakan, maka aliran listrik akan mengalir melalui baterai yang disusun secara seri. Nah, dari baterai, aliran listrik akan mengalir ke lempengan logam. Nah, lempengan logam tadi berfungsi sebagai penghantar arus listrik. Setelah itu, lampu akan menyala. Nah, jika saklarnya kita matikan, maka aliran listriknya akan putus. Otomatis lampu tersebut akan padam. Anak-anak, perlu kalian ketahui, rangkaian seri ini memiliki keunggulan atau kelebihan. Yang pertama, tidak memerlukan kabel yang banyak. Yang kedua, hemat saklar. Nah, karena dia hemat saklar, maka dia juga akan hemat biaya. Tidak ada keunggulan atau kelebihan, maka pasti ada kekurangan. Nah, kekurangan dari rangkaian seri ini yang pertama, lampu akan redup jika jauh dari rangkaian listrik. Dan yang kedua, jika satu lampu padam, maka lampu yang lain juga akan padam. Sekarang coba anak-anak amati lampu yang ada di rumah kalian. Dan sekarang coba kalian hidupkan lampu tersebut. Nah, menurut pendapat kalian, apa perbedaan masa sebelum adanya listrik dan sesudah adanya listrik? Jika pada zaman dahulu orang-orang kalau ingin memasak nasi itu menggunakan dandang, terus menggunakan obor atau kayu, pada zaman sekarang jika ingin memasak nasi itu sudah menggunakan rice cooker dengan bantuan aliran listrik. Terus kalau zaman dulu jika orang
Sama halnya seperti berkomunikasi. Nah, kalau pada zaman dahulu orang berkomunikasi itu harus secara langsung atau tatap muka. Tapi zaman sekarang orang bisa berkomunikasi melalui handphone. Sama halnya seperti anak-anak zaman dahulu. Jika dia ingin mengerjakan tugas rumah atau PR, mereka menggunakan bantuan cahaya seperti lilin, lampu ublik, terus obor, dan lampu petromax. Beda ya anak-anak, jika dengan zaman sekarang, kalau kita ingin mengerjakan tugas rumah, kita tinggal menghidupkan saklar atau kita tinggal menghidupkan aliran listrik dan lampu akan menyala. Sekarang, ayo anak-anak amati di sekitar kalian pengaruh listrik bagi kehidupan sosial dan budaya. Baiklah anak-anak, mungkin sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum